Halo sahabat pembelajar. Nah, kita di sini akan belajar mengenai bab 1 yaitu konsep dasar manajemen bisnis dengan tujuan yang pertama yaitu mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis. Yang kedua, mengetahui konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengimplementasian dalam pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, yaitu konsep manajemen secara operasional dan sahabat belajar, kita masuk ke dalam materi yaitu tentang pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Itu menurut Griffin tahun 2002. Dan ada pun pengertian lain yaitu adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Menurut Ernie dan Kurniawan tahun 2005. Yang kedua yaitu tentang jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi profit, yaitu perusahaan contohnya seperti perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, dan lain-lain. Nah, sedangkan organisasi non-profit itu adalah contohnya pemerintah, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial. Nah, sahabat pembelajar, terdapat beberapa pengertian manajemen. Nah, ini pengertian menurut Nickel M. Schultz and Max tahun 1997, yaitu manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya orang lainnya. Dan juga menurut Ernie dan Kurniawan tahun 2005 bahwa manajemen itu adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Yang pertama ada penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Menurut Griffin tahun 2002. Yang kedua adalah adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian sehingga pengendalian dan pengawasan. Dan ketiga yaitu adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. Nah, sahabat belajar, selanjutnya yaitu tentang sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi ada beberapa macam, yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sahabat belajar yaitu tentang pengertian efektif dan efisien menurut Dotker. Yaitu efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat, sedangkan efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu terdapat 4, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, pengawasan dan pengendalian. Nah, yang sahabat belajar, selanjutnya yaitu tentang fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa depan yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Nah, sahabat belajar, selanjutnya yaitu kegiatan dalam fungsi perencanaan, yaitu kegiatannya yang pertama adalah menentukan tujuan dan target bisnis, yang kedua adalah merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, yang ketiga yaitu menentukan sumber daya yang diperlukan, dan yang keempat adalah menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Nah, sahabat belajar, selanjutnya yaitu tentang fungsi pengorganisasian. Dalam fungsi pengorganisasian yaitu adanya proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Nah, sahabat belajar, selanjutnya yaitu tentang kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Yaitu yang pertama ada mengalokasikan, yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Selanjutnya yaitu menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja.
Dan yang keempat yaitu kegiatan penetapan, yaitu penetapan sumber daya manusia pada posisi yang ditetapkan. Nah, sahabat belajar, selanjutnya yaitu tentang fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi. Nah, sahabat belajar, selanjutnya yaitu tentang kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Nah, yang pertama yaitu mengimplementasikan proses. Mengimplementasikan proses yaitu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga adalah menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Nah, sahabat belajar, selanjutnya ada pun kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi, yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin dimungkinkan. Nah, yang ketiga yaitu melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Sahabat belajar, selanjutnya yaitu tentang kegiatan dalam fungsi manajemen. Nah, di sini ada sebuah diagram yaitu dengan keterangan panah yang tanpa titik menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Nah, yang panah dengan garis titik menunjukkan keterkaitan timbal balik antara fungsi manajemen. Nah, sobat belajar, selanjutnya yaitu tentang sumber daya organisasi, tujuan, dan fungsi manajemen. Sumber daya organisasi yaitu ada sumber daya fisik atau alam, informasi, sumber daya manusia, modal. Nah, untuk fungsi-fungsi manajemen yaitu terdapat planning dan decision making, ada organizing, lending, dan controlling. Selanjutnya yaitu ada tujuan organisasi yaitu ada efektif dan efisien. Nah, itu bersumber dari mana? Ketika sumber daya organisasi seperti sumber daya fisik, alam, dan informasi, sumber daya manusia, dan modal itu mendukung si fungsi-fungsi manajemen seperti planning, decision making, organizing, lending, dan controlling, maka akan tercapailah tujuan organisasi yaitu efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu tentang perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen. Di sini terdapat 7 tokoh. Pertama ada Ludher Gulcik, ada George ada James Afstoner, ada Kutz and O. Donnelly, ada Nicholas Matchhope and Matchhope, ada Richard Whit Griffin, ada MS Dele. Nah, dari ketujuh tokoh ini memiliki beberapa perbedaan pandangan dalam fungsi manajemennya. Untuk Luther Gulick, yaitu berpandangan bahwa fungsi manajemen itu dapat planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan controlling. Nah, sedangkan si Terry yaitu berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan tokoh berikutnya yaitu tokoh ketiga yaitu James F. Stoner, yaitu berpandangan bahwa dalam fungsi manajemen itu terdapat planning, organizing, lending, dan controlling. Sedangkan si Kunz and O. Donnelly itu berpandangan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Nah, sedangkan Nickel Matchhope dan Matchhope itu dia berpandangan bahwa si fungsi-fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, directing, dan controlling. Nah, untuk si Richard W. Griffin, dia itu berpandangan bahwa fungsi manajemen itu ada planning, organizing, lending, dan controlling. Nah, sedangkan Amos Dale itu berpandangan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu ada planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Nah, yang pertama yaitu planning. Ini menentukan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Dia menunjukkan arah tahapan selanjutnya yaitu organizing, yaitu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan.
Nah, selanjutnya dia akan menuju arah tahapan yaitu landing, yaitu proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Selanjutnya arah tahapannya yaitu ke controlling, yaitu monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Selanjutnya kembali lagi ke planning. Nah, untuk menunjukkan keterkaitan timbal balik antara fungsi manajemen yaitu dari planning itu menuju controlling, setelah itu dari controlling menuju landing, dari landing menuju ke organizing, dan organizing menuju ke planning, berputar seperti itu. Dan planning juga mempunyai keterkaitan timbal balik dengan landing, dan organizing juga mempunyai keterkaitan timbal balik dengan controlling. Nah, sahabat pembelajar, selanjutnya kita masuk kepada fungsi operasional dalam manajemen. Fungsi operasional dan manajemen terbagi atas 5, yaitu pertama adalah manajemen sumber daya manusia, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen operasi atau produksi, yang keempat adalah manajemen keuangan, dan yang adalah manajemen informasi. Halo sahabat pembelajar, nah sekarang kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan. Dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Nah, sahabat pembelajar, selanjutnya yaitu tentang manajemen pemasaran, yaitu manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha mengidentifikasi apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Nah, sahabat pembelajar, selanjutnya yaitu tentang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai pilih lokasi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam produksi. Sahabat belajar, selanjutnya yaitu mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis yang diukur berdasarkan apa? Profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya yaitu merencanakan dari mana membiayai bisnisnya diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen informasi. Manajemen informasi itu apa sih? Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi berusaha untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun informasi yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, sahabat belajar, nih kalian kan udah belajar materi. Sekarang ada sebuah penugasan untuk kalian, yaitu mahasiswa berkolaborasi dan komunikasi dengan kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis contoh manajemen awal dunia. Contoh praktik manajemen awal dunia itu seperti yang pertama pada pembangunan piramida di Mesir, yang kedua kisah gudang senjata di Venesia, dan masih banyak lagi contoh-contoh praktik manajemen awal dunia.